langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi di hari Minggu pada tanggal 20 Juni. Di minggu ketiga ini kita kembali akan bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Doa kami semua jemaat sungguh ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan diberkati Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan sebagai sesuatu ibadah yang berkenan. Mari kita bersaat teduh untuk ibadah pada minggu ini. Amin. Ya, puji bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita mau katakan bahwa kita bersuka dan kita bergirang karenanya. Mari kita bersorak-sorai menyambut hari kemenangan, hari perhentian, hari Sabat Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Puji bagi Tuhan. Mari kita serahkan kebaktian kita ke dalam tangan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa pertolongan kita dalam ibadah raya Minggu pagi hari ini jadi di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Nas pembimbing ibadah kita minggu pagi ini terambil dari Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini
Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saat ini dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Mazmur 32 ayat 5 berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari jemaat Tuhan kita merendahkan hati, memohon belas kasihan dan pengampunannya dalam doa. Kita berdoa. Dengan kepala yang tertunduk dan hati yang sungguh mengaku dan menyadari di hadapan Tuhan kami orang-orang yang tidak layak. Oleh karena kami telah berdosa kepada Tuhan dalam menjalani sepanjang minggu yang sudah kami lewati sampai hari ini. Baik dosa dalam perkataan, dalam pikiran dan perbuatan, melawan kehendak Tuhan, tetapi juga menyakiti hati sesama. Karena itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami merendahkan hati kami, tertunduk malu dan menyesal, dan mengaku kepadamu, serta memohon, kasihanilah kami Tuhan, ampunilah kami. Suci kuduskan, tahir bersih, murnikan kami Bapa. Biarlah kami boleh layak beribadah, tetapi juga layak untuk menikmati dan menerima berkat-berkat-Mu, dan juga layak kelak diutus dan dipakai oleh-Mu Tuhan, menerima anugerah yang daripada-Mu. Kami percaya doa ini Tuhan dengar, dan Tuhan Allah yang setia dan adil itu mengampuni dan menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima pengampunan dosa. Karena itu dengarkanlah berita anugerah serta petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Efesus pasal 4 ayat 7, 17 dan 30. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam nama Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Itulah dasar firman Tuhan yang menjadi berita anugerah serta petunjuk hidup baru. Dan biarlah kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Mari kita bersama-sama bersukacita, memberikan salam kiri kanan kita dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Dan mari kita sambut akan semua berkat dan anugerah itu dengan bersama-sama memuji Tuhan dan berkata, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya untuk supaya kita memujinya, menyembahnya, dan memuliakan Dia yang adalah Raja di atas segala raja. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku
ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Sukacita melimpah karena kita sungguh boleh diberkati Tuhan. Mari kita akan sambut firman Tuhan. Kita siapkan hati, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berkata bahwa Dialah perisai kita, pelindung kita di dalam segala terpaan badai, dalam segala persoalan hidup ini. Tidak ada yang dapat menolong kita, melindungi, bahkan membawa kita kepada kemenangan selain hanya satu pribadi. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang adalah kekuatan kita, perisai kita, perlindungan dalam hidup kita, yang sudah mati dan bangkit menjamin kemenangan atas setiap kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita datang kepada Tuhan, meyakini, mengamini. Mari kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sungguh benar Tuhan,
Engkaulah kekuatan, Engkaulah perisai, Engkaulah perlindungan, Engkaulah tempat perteduhan, kubu pertahanan, kota benteng dalam hidup kami, bahkan gunung batu, serta keselamatan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, tidak ada Tuhan seperti Engkau. Engkaulah satu-satunya yang hidup, berkuasa, dan yang sungguh menjadi perlindungan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga dan bersyukur memiliki Yesus Kristus Tuhan yang sungguh ada di dalam hati, yang sungguh telah menyelamatkan kami. Saatnya kami akan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Buka hati kami, tuntun dan terangi hati kami ya Roh Kudus, agar kami mengerti dan kami boleh sungguh hidupi. Kami jalani dalam setiap apapun ke depan, menghadapi segala macam badai dan tantangan hidup. Dan kami boleh berkemenangan, menjadi kesaksian, dan memberitakan dan menceritakan akan kebenaran dan perbuatan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami membuahkan hati kami dan memohon kepadamu. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal yang keempat ayat 26 sampai 34. Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan ayat 34. Di bawah perikop perumpamaan tentang benih yang tumbuh dan perumpamaan tentang biji sesawi. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengar serta memelihara firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Puji bagi nama Tuhan. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan kita boleh diberi lagi kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada minggu ini kita akan renungkan di bawah tema membangun gereja adalah karya Allah. Membangun gereja adalah karya Allah. Nah saudara, gereja atau eklesia itu dalam hal ini ya disebut sebagai persekutuan orang-orang percaya atau sering kita dengar dengan nama jemaat. Itu tentu adalah hasil dari karya Allah. Pasti Allah Tritunggal. Dan di dalam Yesus Kristus justru oleh karena kematian dan kebangkitannya ya, kepada manusia berdosa ini, maka lahirlah dan hadirlah gereja. Yesus pernah berkata kepada orang-orang Yahudi, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ya. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Gitu ya. Jadi artinya orang kok membangun bait Allah sampai bertahun-tahun, kamu kok 3 hari begitu ya.
Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah apa? Tubuhnya sendiri. Di mana dia akan mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Jelas 3 hari. Dan di dalam karyanya itulah dihadirkan, diciptakan tubuh baru, bait Allah yang baru secara rohani, yaitu jemaatnya, yaitu gerejanya, atau yang sering disebut dengan tubuh Kristus. Dalam Yohanes 2, 19 sampai 22. Nah, de faktanya, kalau tadi de jurenya, de faktanya dan proklamir untuk itu justru ya terjadi pada waktu peristiwa Pentakosta. Ya. Pencurahan Roh Kudus yang oleh bapak-bapak gereja menyebutkannya hari tersebut sebagai hari lahirnya gereja. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja ada, gereja hadir dan lahir karena karya Allah. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa sebagai konseptornya, Anak sebagai eksekutornya, dan Roh Kudus sebagai aplikatornya. Nah saudara, jika Allah yang berkarya melahirkan gereja, maka yang juga berkuasa, berdaulat dan berwenang untuk membangun gerejanya juga adalah Allah. Itu yang harus disadari. Nah pertanyaannya, bagaimana membangun gerejanya? Bagaimana Allah membangun gerejanya? Yang kita sedang renungkan dengan tema ini. Ya, dengan Allah sendiri, dengan dengan otoritas kedaulatannya, memilih pekerjanya, memilih pelayan-pelayannya. Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan setelah dia memilih pekerjanya, pelayannya, dia juga mengaruniakan tugas-tugas khusus. Sekalipun berbeda-beda, tetapi dalam tujuan yang sama. Itulah membangun gerejanya. Nah siapa itu? Nah kita dapat temukannya itu di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Ya. Efesus pasal 4. Di sana dikatakan ayatnya yang ke-11 ya. Sampai dengan 15 ya, dikatakan seperti ini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Artinya bagi pembangunan gereja, jemaat Tuhan. Nah, inilah yang dimaksud dengan tema itu. Ya. Nah saudara, jadi dia utus nabi, rasul, penginjil, gembala, pengajar. Bahkan dalam Matius 25 ada berbagai orang-orang, talenta-talenta yang diberikan kepada hamba-hamba kan. Apapun itu, kepada mereka-mereka itulah. Ya, Tuhan mau sungguh-sungguh melibatkan mereka untuk sungguh bisa membangun gerejanya. Jadi dia menghadirkan gereja, tapi dia juga yang berkuasa dan berkarya membangun gerejanya dengan dia menghadirkan dan dia memberi tugas kepada para pelayan, hamba-hambanya. Nah saudara, ini harus disadari. Maka pesannya adalah pertama, bahwa jika kita bisa menjadi pekerja atau menjadi hamba atau menjadi pelayannya, itu bukan karena kita, tetapi karena Dia yang memilih, Dialah yang menetapkan kita. Maka ini sesuatu anugerah dan kemurahan Tuhan. Yang kedua, pelayanan itu bukan apa yang kita buat untuk Tuhan, tetapi apa yang Tuhan mau buat di dalam dan melalui kehidupan kita. Itu yang harus jelas. Karena memang kita ada untuk tujuan Dia. Dan yang ketiga, dengan kita dipilihnya, kita menjadi hambanya, menjadi pelayannya, maka itu sebuah apa? Kehormatan. Itu sebuah apa? Hak istimewa. Itu sebuah sesuatu apa? Yang mulia, yang berharga. Karena itu bersyukurlah. Gak ada profesi seperti ini begitu ya.
Ini langsung dari sorga, langsung dari yang punya dunia dan langit bumi ini. Yang memberi kita status itu. Kita hamba, alat, pelayan, pekerjaan. Wow, maka kita harus bersyukur dan mari kita bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena ini sesuatu yang begitu istimewa. Ya. Coba jangankan Jokowi gitu ya. Pak Lurah aja kasih mandat pada kita, wah. Misalnya untuk coba ya kerahkan juga semua ini supaya bisa divaksin gitu ya. Kita yang dipercaya pasti apa? Wah kita giat, kita begitu sungguh-sungguh karena diberi kepercayaan. Nah, itu baru lurah itu ya. Belum ya tingkat camat, bupati, wah lain lagi rasa apa? Bangga itu. Nah, ini siapa yang nyuruh? Raja di atas segala raja. Tuhan yang adalah empunya langit, bumi dan segala isinya. Maka itu sebuah kebanggaan, maka kita harus bersyukur, tapi mari kita bersungguh-sungguh melakukannya, bersungguh-sungguh bertanggung jawab mengerjakan tugas itu. Nah, konkretnya bagaimana? Ada 3. Konkretnya ada 3. Yang pertama, kalau kita dikasih pelayanan, maka apa? Persiapkanlah pelayanan itu dengan sebaik-baiknya, dengan kesungguhan hati, dan dengan penuh tanggung jawab. Jangan dengan asal-asalan. Atau jangan dengan sesuka-suka hatinya kita. Ya mungkin karena wah kita mau melayani anak jadi ya persiapan juga ke orang gampang lah gitu kan. Ya, atau juga karena mungkin ya nggak kelihatan ini karena nggak ketemu bisa jadi kan. Ya mungkin ya sembarang juga. Atau mungkin karena wah audiensnya sedikit nggak apa-apa juga. Kita ngomong ya standar-standar saja. Sehingga nggak ada sesuatu hasrat dan sebuah antusias untuk begitu sungguh-sungguh memberitakan firman, begitu sungguh-sungguh melayani Tuhan. Nah ini yang harus kita hindari dan harus kita jauhi dalam hidup kita. Dan yang harus kita lakukan adalah apa? Persiapkanlah sungguh-sungguh pelayanan itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus melukiskan pertumbuhan rohani atau pembangunan rohani sebuah gereja atau jemaat lewat perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Dia membandingkan hal kerajaan Allah dengan orang yang menaburkan benih di tanah. Dalam Markus 4:26. Orang yang menabur benih di sini digambarkan sudah melakukan terbaik. Dia persiapkan tanahnya, dia menggali tanahnya, dia menaburkan benihnya, pasti benih yang terbaik. Bahkan dikatakan tadi ya, ada seperti biji sesawi ya, kecil dari segala jenis benih yang lain begitu ya. Kemudian apa? Dia melakukan dengan kesungguhan hati. Makanya dia menanti, ya, dia menunggu, dia begitu tidak sabaran gitu ya. Kemudian apa yang dikatakan? Bahwa ya apa yang dia sungguh-sungguh lakukan tidak pernah sia-sia. Ibaratnya kata orang ya, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya, itu udah jelas. Ya. Nah, begitu juga dengan pertumbuhan dan pembangunan rohani sebuah jemaat atau gereja. Tidak akan mungkin bertumbuh dan terbangun kerohaniannya apabila para pelayannya, para pekerjanya, para hamba-hambanya tidak sungguh-sungguh mempersiapkannya. Nah ini implikasinya dan aplikasinya bagi kita. Dalam kehidupan saat ini, ya mari. Sekalipun online, sekalipun tidak bertatap muka, tidak live, ya, tapi mari kita lakukan sebagaimana ya mungkin saat ini ada ya 100 orang ada di depan kita, begitu ya. Kita begitu sungguh-sungguh bisa mempersiapkan dengan baik. Nah, yang kedua adalah apa? Percayalah dan serahkanlah semua yang sudah kita lakukan dan kita sudah tabur itu kepada Tuhan. Dengan keyakinan bahwa itu tidak akan sia-sia. Nah firman Tuhan di dalam apa yang kita sudah baca ini dikatakan lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Nah, itu menjadi sebuah catatan dan garis bawahi gitu ya. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Markus 4:27-28. Artinya saudara, pertumbuhan itu membutuhkan proses dan kematangan
dan waktu kematangan itu tiba hanya Tuhanlah yang tahu. Maka dikatakan tadi bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Jadi artinya dia tidak tahu proses tunas itu bertumbuh, tidak tahu. Dan itulah yang hanya tahu siapa? Tuhan. Karena itu saudara, teruslah menabur. Dan percayalah serta serahkanlah kepada Tuhan apa yang sudah engkau lakukan itu. Dan yakinilah bahwa semua yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Mazmur 106 berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Bahkan orang yang menabur sambil menangis begitu maka dia akan membawa berkas-berkasnya juga gitu ya. Yesaya 55 ayat 11 juga begitu. Bahwa firman Tuhan yang disampaikan, perkataan Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu yang harus disadari. Bahkan dikatakan sekalipun seperti biji sesawi sekecil itu dapat dibuat Allah menjadi sebuah pohon yang besar, tanaman yang besar, sehingga burung-burung dapat bersarang di dalamnya. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik, hasilnya kita percayakan dan serahkan kepada Tuhan. Itu sesungguhnya pesan. Karena itulah dikatakan dia yang membangun gereja. Dialah yang berkarya. Nah, yang ketiga, apa yang menjadi pesan supaya kita sungguh-sungguh dapat melakukan akan firman Tuhan ini. Yang ketiga adalah setialah dan sehatilah dalam menabur dan melayani Tuhan. Artinya Bapak Ibu, bertegunlah dan fokuslah dengan tugas pelayanan kita. Dengan kita saling melengkapi, bukan saling berkelahi. Hanya karena gara-gara atau hanya karena persoalan hasil. Sebab Allah lah yang berotoritas untuk hasilnya. Dan inilah sesungguhnya kalau kita perhatikan jemaat Korintus, inilah yang diklarifikasi Tuhan. Di jemaat Korintus yang mempertentangkan dan yang mengklaim bahwa yang membuat jemaat Korintus itu begitu berhasil oleh karena jasa Apolos. Tetapi yang lain berkata, itu karena jasa Paulus. Maka dari itulah Tuhan mengutus Paulus untuk menyampaikan, untuk mengklirkan dan mengklarifikasikan. Dalam 1 Korintus 3:6-7, di sanalah dikatakan, aku menanam, kata Paulus, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Itu sesungguhnya poinnya. Dan ini semua ditulis oleh Rasul Paulus untuk supaya lebih mementingkan kebersamaan, untuk bersama-sama mewujudkan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Jangan berantem hanya cuma persoalan hasil. Tapi mari kita bergandengan tangan. Ada yang menanam, ada yang menyiram. Dan yang terpenting adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi pesannya adalah apapun peran kita, karunia kita, tugas kita. Kita ini adalah satu tubuh Kristus. Kita ini adalah jemaat Allah. Maka kita harus saling melengkapi. Kita harus sehati dan kita harus setia untuk bisa membuat orang-orang tertarik, suka dan percaya kepada Yesus. Dan percayalah sebagaimana ayat 29 dalam Markus pasal 4 ini berkata, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Jadi ingatlah, tetap akan ada hasilnya. Jangan pernah kita berantem masalah waktu, kapan dia akan bertumbuh, kapan dia akan dibangun. Mari fokus kita adalah melayani, mempersiapkan yang terbaik, dan menyerahkan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah fokus kita. Kita tetap menanam, kita tetap menabur, dan yang terpenting kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang pasti, yang menghadirkan gereja. Dia juga yang pasti akan membangun gereja dan yang menumbuhkan, mengembangkan gerejanya. Tuhan Yesus memberkati.
dan memeteraikan firman-Nya di hati Bapak Ibu sekalian, dan memampukan kita untuk dapat menjadi pelaku firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikan di hati kami dan mohon Roh Kudus tolong kami sebagai gereja-Mu, agar supaya kami betul-betul menyadari ini, sehingga dalam hidup yang kami miliki, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan sebagai hamba-hamba Tuhan, apakah sebagai pendeta, sebagai majelis, sebagai pengurus, sebagai komisi, sebagai panitia, apapun itu, biarlah kami begitu sungguh-sungguh mengerjakannya. Dan biarlah kami percaya dan mempercayakan semuanya, hasilnya, dan semua capaiannya hanya kepada Tuhan. Mari Tuhan ajar kami untuk memahami ini dan terus hidup untuk bekerja lebih giat, lebih sungguh-sungguh dalam segala apa yang Tuhan percayakan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sungguh telah memberkati kita. Mari kita menyambut dengan kita bangkit berdiri. Kita akan menyampaikan ikrar kita atau kredo kita, pengakuan iman rasuli. Maka bersama seluruh orang percaya, marilah kita mengucapkannya di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ya, puji bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberi dengan penuh sukacita, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Allah menerima atau bersukacita atas pemberian kita dengan kita memberi dengan syukur dan sukacita. Mari kita mengangkat pujian dari PKJ 265, bukan karena upahmu. Sambil masing-masing jemaat di rumah memberi persembahan, bisa juga memberinya melalui rekening yang ada tertera di layar kaca saudara. Dan kita masih punya tanggung jawab Ruko D47. Mari kita bersama-sama mendukung ini. Bukan karena upahmu, bukan karena upahmu, dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu, dan bukan pula hasil pekerjaanmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, bersyukur kemurahannya, pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Bersyukur, bersyukur, hai bersyukur kemurahannya, pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Puji Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa persembahan, doa syafaat dan doa Bapa kami. Kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, yang adalah pencipta langit bumi dan segala isinya, yang sudah merahmati segala berkat-Mu bagi kami semua sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Dan terima kasih untuk setiap kami jemaat Tuhan yang Tuhan beri kesempatan untuk mengembalikan berkat Tuhan melalui persembahan syukur pada minggu ini.
Berkatilah Tuhan persembahan ini, dan berkati secara khusus semua hamba-hambamu majelis untuk mengelola persembahan ini. Tuhan menerima memakainya bagi hormat kemuliaan Tuhan untuk melebar luaskan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia dan di tengah-tengah pelayanan gerejamu. Berkati seluruh dan semua jemaat Tuhan dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, dan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau bersyafaat, kami berdoa menyerahkan untuk pekerjaan misi, baik dalam negeri, luar negeri. Tuhan kiranya menolong memberkati, khususnya keluarga Pendeta Charles Omatan di Kamboja, dan juga semua keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan di berbagai negara, berbagai pelosok tanah air di Indonesia. Tuhan, Engkaulah yang sudah mengutus, biarlah Tuhan yang sungguh menyertai mereka dengan tanda-tanda heran, sehingga mereka efektif, mereka sehat, mereka tangguh, dan mereka boleh berhasil dalam pelayanan. Kami berdoa biarlah banyak jiwa yang boleh dituai, dimenangkan bagi puji hormat kemuliaan Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa negara kami. Tuhan memberkati, Engkau memberi hikmat dan bijaksana bagi para pemimpin negara ini, dan roh takut Tuhan ada pada mereka. Baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif, secara khusus presiden, wakil presiden, seluruh kabinet Indonesia Kerja, Indonesia Maju, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan mereka semangat di tengah-tengah berbagai macam persoalan-persoalan yang ada, bahkan di tengah pandemi yang belum berakhir ini, bahkan bencana-bencana alam terjadi, pemulihan-pemulihan yang akan terus dilakukan. Biarlah Tuhan berikan kesabaran, beri kemampuan, sehingga biarlah mereka dapat mengerjakan dan melakukan tugas mereka dengan baik. Dan Tuhan yang menolong, sehingga semua resources, semua sumber daya yang ada di tengah bangsa ini dan semua elemen masyarakat bergandengan tangan, bergotong royong untuk boleh memulihkan dan membangun bangsa ini ke depan. Doa kami Tuhan berkati untuk virus corona yang semakin hari saat-saat ini semakin tinggi angka orang-orang yang terpapar. Kami topang doa supaya Tuhan tolong. Biarlah belas kasihan-Mu Tuhan sungguh boleh nyata di tengah bangsa ini. Kalau ada hal-hal yang sungguh bangsa ini melakukan, menyakiti, mendukakan hati-Mu Tuhan, Tuhan ampuni, kasihanilah. Tuhan tolong kami, sehingga kami boleh bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasih Tuhan, sehingga bangsa ini boleh kembali pulih dan kembali bangkit dari segala keterpurukannya, dan boleh sungguh-sungguh dipakai Tuhan menjadi berkat. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Tuhan mendengar doa dan seruan anak-anak-Mu Tuhan. Sebagaimana doa Abraham kepadamu memohon ketika engkau ingin membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Engkau berkata Tuhan, kalau ada 50 orang, kalau ada 40 orang, kalau ada 30 orang. Dan Tuhan yang sungguh-sungguh yang sama itu kami doakan, bahwa di tengah bangsa ini ada umat Tuhan yang terus menerus berseru berdoa padamu. Berkenalah Tuhan mendengar, berkenalah Tuhan menjawabnya. Kasihani bangsa ini, pulihkan bangsa ini. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa dan juga serahkan untuk jemaat-Mu, untuk gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan. Sebagaimana tema minggu ini, biarlah Tuhan yang memberkati gereja-Mu, memimpin gereja-Mu, dan Tuhan yang membangun gereja-Mu. Kami serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu dalam tangan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, para pendeta, majelis pengerja, semua Tuhan pakai. Beri hikmat dan kemampuan dan karunia-karunia untuk menjadi alat membangun gereja Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sungguh-sungguh dalam segala kehidupan mereka Tuhan, untuk supaya mereka melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan. Di tengah keadaan ini mereka tidak kehilangan pengharapan, tidak kehilangan semangat mereka. Secara khusus bagi orang tua yang sudah lanjut usia, kami topang semua orang-orang tua kami Tuhan, siapapun tanpa terkecuali. Tuhanlah yang ada, Tuhan yang menyertai mereka. Diberikanlah mereka kekuatan, kesehatan, semangat, sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Sehingga di masa tua mereka, semua mereka ada di dalam ucapan syukur, ada dalam pengharapan, ada di dalam semangat untuk terus menjadi berkat, menjadi teladan, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit dalam pemulihan. Tuhan tolong. Kami topang Ibu Suti Sotompo, Oma Eki Pelanto, adik Michael Tirtawinata, Opung Cindy,
Dan Eyang Muji Rahayu Tuhan, Tuhan kami memohon kepadamu, biarlah tanganmu yang penuh kuasa oleh bilur-bilurmu menyembuhkan. Dan biarlah semuanya dialami oleh mereka. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anak-anak yang berkebutuhan khusus Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, SLB Kriakun, Tuhan juga memberkati. Supaya mereka tetap berkarya di tengah semua keadaan apapun. Mereka dipakai Tuhan menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Kami juga menopang dan mendoakan Tuhan untuk Bapak Ferdinand Lukas. Lagi-lagi kami berdoa supaya Tuhan buka hatinya sehingga dia boleh merelakan ruko D47 boleh dibeli oleh gerejamu. Dan doa kami Tuhan juga cukupkan dana untuk kami bisa membelinya. Dan semuanya kami serahkan pada Tuhan. Kami percaya semuanya indah pada waktunya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk jemaatmu yang berhari ulang tahun. Secara khusus mereka yang Tuhan boleh tambahkan usia yang ada di minggu ini. Kami berdoa Bapak Markus Subali. Kami berdoa untuk Saudara Manggar Cahyo Lintang Rino, Saudari Lula Fidea Nada, Bapak Henry L. Thomas Tobing, Adik Sindinia Uli Haloho, dan Saudari Suci Anggriani Pakpahan Tuhan. Yang Tuhan boleh anugerahkan usia mereka di sepanjang minggu ini, di tahun ini. Kami berdoa supaya Tuhan dengan bertambahnya usia, bertambah-tambah mereka juga mencintaimu, mengasihimu, dan hidup memuliakan nama Tuhan. Diberkati studi mereka, diberkati rumah tangga mereka, diberkati masa depan mereka, diberkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Dan bertambah-tambah pula perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dahsyat itu nyata dialami oleh mereka. Sehingga makin bersukacitalah mereka di dalam hidup dan di dalam tahun-tahun yang mereka lewati dan jalani ke depan. Kami percaya Tuhan memimpin anak-anak-Mu. Begitu juga dengan orang tua kami yang sudah Tuhan karuniakan usia pernikahan. Bagi Opung Bujur Sebayang Bayak maupun juga Opung Lucia Endam Malem Sembiring oleh orang tua kami Biring. Tanggal 19 Juni doa kami Tuhan berkati keluarga kami, orang tua kami yang sudah Tuhan berikan usia yang begitu panjang. Dan kami memohon supaya mereka pun ada dalam sukacita Tuhan bersama. Dan mereka terus menjadi berkat bagi semua keluarga-keluarga muda. Bahkan Tuhan memberkati mereka semakin bersuka-suka di dalam Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan, kami bawa dan serahkan seluruh jemaat-Mu. Dimanapun di rumah, di tempat, apapun pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Kalau ada pun masalah pergumulan, Tuhan hadir. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka apapun Tuhan yang hibur dan yang memberikan kebahagiaan. Kami percayakan semuanya jemaat dalam tangan-Mu di sepanjang minggu ke depan. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Kami bawa sampaikan doa sini hanya di dalam satu nama Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan Juru Selamat kami dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji bagi nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah ada di akhir ibadah kita. Kita bersyukur dan biarlah jemaat Tuhan tetap dalam sukacita, dalam semangat. Jalani hari-hari di minggu ke depan. Sekalipun dengan berbagai tantangan pergumulan yang ada. Tetap jaga kesehatan dengan terus memperhatikan protokol kesehatan dan biarlah terus beraktivitas dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, mari kita mengangkat pujian dari PKJ 185 bait 1 dan 2. Tuhan mengutus kita. Kita adalah gerejanya, Tuhan utus ke dalam dunia. Menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam. Mari kita sadari itu, kita hidupi itu, sehingga kehadiran gereja boleh juga membangun orang-orang yang lain sehingga mereka kelak akan bersama-sama dengan kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang.
sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Karena itu jemaat Tuhan, mari arahkanlah hatimu hanya kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. 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 Jemaat silakan duduk. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita bersyukur untuk ibadah yang sungguh boleh berlangsung. Puji bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gembala, majelis, dan seluruh pengerja mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat menjalani minggu ke depan dengan penuh semangat dan tetap hidup beraktivitas dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom. Utus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani